Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali dalam program Kabar Malam edisi hari Selasa 19 Januari 2021. Dan seperti biasa kita akan mengupas berita paling aktual dan paling menarik hari ini bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Pemirsa, bersama saya Ahmad Adiasta, inilah Kabar Malam selengkapnya. Pemirsa, Perpres nomor 7 tahun 2021 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo mengatur sejumlah program pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE. Salah satu program yang tercantum adalah melatih masyarakat untuk melaporkan terduga ekstremis ke polisi. Pemerintah ingin meningkatkan efektivitas pelaporan masyarakat dalam menangkal ekstremisme. Isi Perpres 7 tahun 2021 tersebut diantaranya pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah ke terorisme. Dalam Perpres itu dijelaskan bahwa program pelatihan dibuat untuk merespon keperluan peran kepolisian masyarakat dalam mencegah ekstremisme. Pelatihan itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterampilan polisi serta masyarakat dalam upaya pencegahan ekstremisme. Adapun bunyi luaran yang diharapkan dari program itu adalah bahwa sejumlah peserta terlibat dalam pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Polri akan menjadi penanggung jawab program pelatihan tersebut. Polri sendiri akan dibantu oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT selama pelatihan. Pemirsa, apakah kebijakan pemerintah tersebut merupakan indikasi supaya mengkaitkan terorisme dengan dakwah atau dengan Islam? Apakah kebijakan ini berpotensi menyasar para dai yang kritis terhadap pemerintah? Lalu bagaimana sikap umat Islam menanggapi kebijakan ini? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan salah seorang cendekiawan Muslim. Beliau adalah Ustadz Irfan Abu Nafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ustadz Irfan? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat bifadlillahi taala. Alhamdulillah. Baik Ustadz Irfan, terkait dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan program pemolisian masyarakat ini, bagaimana pendapat Ustadz Irfan? Nah, dalam hal ini berkaitan, kita harus lihat paradigmanya begini. Yang pertama berkaitan dengan isu terorisme ataupun juga ekstremisme, ini kan sangat lekat ya dengan isu radikalisme, fundamentalisme yang sudah belasan tahun sebetulnya diprogramkan di negeri ini, dan jelasnya masih banyak hal yang perlu dievaluasi ya, seperti itu. Iya. Nah, kemudian apakah ada kebijakan pemerintah ini, apakah kebijakan pemerintah ini merupakan sebuah indikasi atau terdapat indikasi di sana untuk mengkaitkan antara terorisme, ekstremisme dengan dakwah atau mungkin dengan Islam secara langsung begitu? Nah, ini kalau bicara tentang indikator, ini kan yang pertama kita mendapati isu tentang ekstremisme ini tidak jauh dari rancangan war on terrorism yang digulirkan oleh Amerika, termasuk juga rekomendasi Rand Corporation di Kongres Amerika ketika itu, yang memang kalau kita komparasikan dengan kenyataan lisanul hali afsal min lisanil maqali, itu bahasa realita ketika banyak kasus-kasus yang dikaitkan dengan isu dugaan terorisme itu dikaitkan dengan orang-orang yang KTP-nya Muslim. Pada saat yang sama kita kan tidak mendapati bagaimana tragedi bom misal di Mall Alam Sutra beberapa tahun yang lalu, mohon maaf ya, kita mendapati karena KTP-nya bukan Islam, itu tidak dijerat dengan undang-undang terorisme atau dihukum dengan regulasi terkait. Ini kan menjadi tanda tanya. Apalagi kalau kita bicara tentang isu-isu separatisme yang jelas bersenjata, meneror warga, menjatuhkan korban dari pihak aparat dan juga warga sipil, itu pun juga tidak disebut sebagai organisasi teroris.
Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar sebetulnya, terlebih korban-korban extrajudicial killing selama ini itu kan juga banyak jatuh dari kelompok umat Islam. Nah, ini kan sesuatu yang jelasnya wajib dievaluasi, ya, seperti itu. Iya, iya. Nah, kemudian mungkinkah kalau menurut pendapat Ustadz Irfan sendiri, gerakan separatisme seperti yang terjadi di Papua ini juga berpotensi untuk bisa dilaporkan pada hal yang seperti ini atau kebijakan ini bisa dipolisikan dengan tindakan terorisme karena memang mereka sudah angkat senjata, Ustadz. Nah, masalahnya tadi lisanul hali afsal min lisanil maqali. Jadi bahasa realita itu lebih fasih menunjukkan daripada bahasa klaim semata. Okay. Kalau di dalam regulasi dan sebagai definisi tentang terorisme itu emang sebetulnya harusnya masuk itu. Tapi kan dalam realitanya kenyataannya hanya dijudge sebagai kelompok kriminal bersenjata. Padahal dalam definisi terorisme baik dalam KBBI maupun juga di dalam regulasi yang mereka sebutkan sendiri, dalam hal ini seharusnya juga mencakup cakupan bahkan ormas-ormas yang melakukan persekusi terhadap ormas lain, katakanlah terhadap ormas Islam lainnya, secara kasar, terorisme dan sebagainya itu bisa dijerat juga tanda petik sebagai bagian dari ekstremisme yang wajib dihentikan. Tapi dalam hal ini kita mendapati memang dia bias definitif, bias definisi. Apalagi kita mendapati di dalam Perpres ini ada istilah keyakinan yang mendorong kepada kekerasan, kepada ekstremisme. Nah, ini kan juga perlu dipertanyakan. Jadi sampai pada wilayah keyakinan pun itu sudah mulai disebut di dalam regulasi ini, di dalam Perpres ini. Dalam hal ini kan perlu dievaluasi balik karena apalagi kalau misalnya kita melihat dampaknya tuh kan di balik aksi-aksi extrajudicial killing misalnya. Padahal di dalam Islam itu kan yang namanya hukum asal dari terduga bersalah atau tidak, itu kan hukum asal al-aslu bara'atu dhimmah. Bahwa hukum asal kita menganut asas praduga tak bersalah. Jadi dalam Islam pun juga dalam fikih dikenal istilah itu. Nah, ketika definisi ekstremisme bias mencakup urusan keyakinan dengan standar yang bisa dikatakan standar ganda tanda petik menyasar kepada tadi maka kita bisa menganggap ini berlaku kaidah la ibrata li tawahumi, tidak bisa dianggap kalau hanya sekedar diambil dari asumsi bias dasar semata. Ini banyak hal sebetulnya. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, lantas mengapa pula istilah radikal dan teroris ini akhirnya seperti Ustadz katakan tadi dikaitkan dengan keyakinan yang mendorong untuk aktivitas ekstremisme atau radikalisme ataupun terorisme itu dilekatkan kepada kaum muslim. Nah, sebaliknya tindak kekerasan oleh negara yang kemarin dikatakan pelanggaran HAM ringan, tewasnya saudara-saudara kita dari salah satu ormas yang kemudian dibubarkan ormasnya juga itu dikatakan pelanggaran HAM ringan. Kemudian di Papua sendiri prajurit TNI, kemudian dari Polri juga sudah banyak yang tewas oleh OPM. Nah, mengapa tindakan-tindakan semacam ini kemudian Amerika Serikat juga yang menimbulkan jutaan korban jiwa di sejumlah negeri muslim tidak disebut atau dianggap sebagai terorisme? Nah, ini kan menandakan bahwa istilah-istilah ini kan permainan stigma saja sebetulnya. Kita mendapati bukti ketika kita mendapati katakanlah negara-negara besar asing itu yang mereka katakanlah meneror umat Islam di Suriah, di Irak, bagaimana dengan bunyi desingan peluru, pesawat, itu kan termasuk juga bom-bom dan sebagainya menjatuhkan korban dari warga sipil di antara umat Islam itu. Ini menandakan bahwa isu radikalisme ini isu politis. Itu kita mendapati buktinya ketika kita menemukan istilah jihad, istilah khilafah itu ikut juga di dalam di dalam stigmatisasi negatif di dalam isu ini. Maka buku jihad dijadikan sebagai barang bukti misalnya kejahatan. Padahal kalau misalnya kita ingin lebih cermat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak paham tentang jihad, bertanya kepada para ulama. Di dalam kitab ini kitab pesantren, ini kitab kuning. Kalau seandainya jihad di dalam Islam yang dijelaskan dalam fikih secara rinci sangat agung kedudukannya, hingga negeri ini pun juga bisa merdeka, itu diantar sebabnya karena ada ajaran jihad di dalam Islam.
Oke. Tapi beda antara jihad dengan irhabiah dengan terorisme. Jihad bukan irhabiah bukan jihad, masing-masing ada konotasi syar'inya. Pandangan Islam antara jihad dengan irhabiah jelas beda. Ya. Berbicara tentang jihad di dalam kitab Al-Iqna misalnya, karena Al-Khatib Asy'abini ini kan kitab kuning yang dikaji di pesantren. Yang namanya jihad digambarkan sebagai Alkitab fisabilillah misalnya. Itu kan tidak bisa lantas distigma sebagai barang bukti kejahatan terorisme. Begitu pula tentang babul khilafati di dalam kitab Al-Mawardi Al-Ahkam Sultaniyah misalnya. Nah, ini menandakan bahwa isu ini sebetulnya memang isu yang digunakan oleh negara-negara imperialis asing itu untuk memecah belah kaum muslimin, termasuk juga menyasar kaum muslimin yang kritis, para dai dan para ulama. Makanya wajib waspada seperti itu. Ya. Nah, kemudian para ulama yang saat ini dianggap radikal ini sering dituding dengan ancaman negara, mengancam keberlangsungan atau persatuan bangsa begitu, dan juga intoleran. Nah, bagaimana menurut pendapat Ustadz sendiri? Ya, Ustadz Irfan? Iya. Ya, saat ini banyak ulama yang dianggap radikal dan sering dituding mengancam negara dan juga memecah belah persatuan bangsa dan juga intoleran. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustadz sendiri? Segala macam tuduhan itu kan wajib dibuktikan. Al-bayyinatul limudda'i. Kenyataannya umat itu kan mereka lebih susah sebetulnya dengan teror kelaparan, dengan teror katakanlah kemiskinan, dengan teror penyakit pandemi yang sekarang sedang merajalela. Lalu tiba-tiba kita ditakut-takutin dalam petik atau dengan hantu terorisme, seperti itu. Padahal ada hal yang lebih aulawiyat, di mana para ulama yang kritis mengkritisi kebijakan-kebijakan katakanlah penguasa di berbagai macam negeri kaum muslimin dengan neoliberalismenya, dengan kapitalismenya yang terbukti menyengsarakan umat, lalu tiba-tiba malah tadi terjadi pengalihan isu tanda petik seakan-akan ini menandakan kegagalan kapitalisme neoliberalisme untuk menyejahterakan umat. Ketika dikritisi malah distigma dengan beragam macam stigma-stigma yang tidak pada tempatnya. Prinsipnya al-bayyinatul lil mudda'i, silakan hadirkan. Tentu umat ini kan lebih susah sebetulnya dengan koruptor yang jelas-jelas menyengsarakan mereka. Kalau misalnya kita lihat itu tata masyarakat, saya sering kali terjun tata masyarakat mendapati orang-orang yang kesusahan atau misalnya dihadapkan kepada kemiskinan. Itu kan realita yang ada di depan mata kita. Kal aisa fil baida yaqtul hazama wal ma fawqa dhuhuriha mahmulun. Kita ini seperti unta yang kehausan di padang seperti unta yang mati kehausan, padahal air itu di punggungnya tersimpan. Berbagai macam sumber daya alam ini yang ada malah timpang. Berbagai macam ketidakadilan ini wajib dievaluasi. Seperti itu. Iya. Nah, sayangnya saat ini para ulama kemudian dai-dai yang dituduh sebagai pemecah belah persatuan bangsa, intoleran, itu seringkali tidak pernah didengarkan ucapannya, dan rezim ini seakan-akan menangkap atau mengambil tindakan satu pihak begitu, tanpa ada cross check, tanpa ada diskusi yang bisa disaksikan oleh publik, yang di mana mereka bisa saling memberikan argumentasi. Nah, lantas bagaimana Ustadz untuk bisa menunjukkan bukti-bukti itu tadi ketika kita tidak diberikan kesempatan oleh rezim sendiri? Justru kan hal ini justru yang bisa memicu sebetulnya berbagai macam fenomena ketidakadilan. Jadi tampakkan secara terang-terangan, ini kan justru memicu sebetulnya ketidaksukaan katakanlah segolongan masyarakat kepada penguasa itu sendiri. Harusnya kan penguasa mengevaluasi diri sejauh mana keadilan tegakkan ke masyarakat. Karena ingat, bagi Nabi SAW itu kan memberikan rumus, innama ahlakal ladzina min qablikum, semata-mata yang menjadi sebab kebinasaan umat-umat terdahulu, penguasa-penguasanya adalah ketidakadilan. Itu Jadi bukan terorisme dari rakyat dan sebagainya, tidak ada. Tapi prinsipnya tidak ada orang yang menyukai katakanlah kezoliman, tidak ada orang yang menyukai kezoliman. Nah, Islam ini kan sangat menghargai nyawa. Islam mengajarkan
bagaimana Islam menghargai nyawa seorang mukmin. Babul jihad pun juga diatur sedemikian rupa, termasuk juga berbicara tentang asiasa asyariyah, politik atau umat. Terlebih yang namanya penguasa itu kan mereka punya kewajiban sebetulnya. Kalau dalam kaidah syariah dikatakan tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah, bahwa pengaturan penguasa atas umat itu sudah seharusnya berkiblat kepada kemaslahatan mereka dalam kurung ma wafaqa asyar'a, yang bersesuaian sesuai dengan petunjuk syariat Islam. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebetulnya sehingga terwujud keadilan di tata masyarakat. Tidak ada celah-celah bibit-bibit terorisme itu saya kira bisa terselesaikan ketika tegak keadilan tata masyarakat. Kita tidak pernah menjustifikasi adanya terorisme, itu tidak boleh. Dalam Islam irhabi hukumnya haram, belain halnya dengan pembahasan jihad dan juga fikih khilafah yang memang termaktub di dalam kitab-kitab fikih Islam yang wajib ditempatkan pada tempatnya, seperti itu. Iya, baik. Nah, kemudian apa saat ini yang harus dilakukan oleh para ulama, oleh tokoh umat terkait rencana Perpres ini sendiri, Ustaz? Ad-dinun nasihah. Jadi dalam hadis SAW ini kan jelas berlaku untuk kondisi sekarang. Yang namanya apalagi ulama, fasadul ri'ayah bi fasadil umar, wa fasadul umar bi fasadil ulama. Kalau ulama diam, kerusakan akan tersebar tata masyarakat. Ulama ini wajib bicara. Jadi kalau masalah memberikan amanah ad-dinun nasihah itu berlaku bagi seluruh orang beriman, maka ulama yang punya ilmunya itu punya tanggung jawab lebih. Mereka wajib kritis melakukan muhasabatul hukami afdolul jihadi. Itu bagian dari kefarduan. Ini wajib seperti itu. Ya. Nah, kemudian pesan dari Ustadz Irfan sendiri kepada masyarakat ini karena memang seakan-akan kita dalam tanda kutip diadu domba antar tetangga begitu ya, kita minta untuk melaporkan aktivitas-aktivitas yang mendorong kepada ekstremisme yang cenderung kepada terorisme di lingkungan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat yang ada di lingkungan kita dengan tetangga dan lain-lain? Yang pertama, masyarakat itu jelas dan mereka wajib mengedepankan husnuzon. Apabila bicara tentang para dai, aktivitas para ulama, para dai, tidak boleh mereka hukumnya haram melakukan tajassus. Di dalam kitab fikih ditegaskan haramnya tajassus, memata-matai, mencari-cari kesalahan, lalu melaporkan kepada pihak berwenang, padahal hanya dugaan. Dalam Islam al-aslu bara'atu dhimmah, berlaku aspraduga tak bersalah. Lalu maka yang kedua, segala macam aturan, mau aturan ataupun jenisnya yang mendorong kepada namimah, ini apapun kasusnya berlaku. Kullu syartin laisa fi kitabillah fawaradun. Segala macam syarat, apapun bentuknya, dimasukkan di dalam regulasi apapun jenisnya, kalau dia memang mendorong kepada katakanlah kemaksiatan, kepada adu domba, maka tidak boleh dalam hal ini umat lantas membenarkan unsur-unsur namimah tadi. Umat ini wajib kritis dalam arti mengedepankan Islam, ajaran Islam, termasuk diantaranya husnuzon itu sendiri, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang berpotensi merusak ukhuwah Islamiyah. Nah, ini hati-hati, ini wajib kritis. Ya, baik. Baik, terima kasih banyak, jazakumullah khairal jaza kami sampaikan kepada Ustadz Irfan Abu Nafit atas analisanya dan juga opininya serta nasihat untuk kita semua ya. Semoga bisa menjadi kebaikan dan keberkahan bagi kita bersama. Baik, terima kasih Ustadz Irfan Abu Nafit. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa Kabar Malam, demikianlah pertemuan kita atau edisi Kabar Malam hari ini, hari Selasa 19 Januari 2021. Semoga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari program ini. Jangan sampai lewatkan kajian online yang diselenggarakan oleh Khilafah Channel yang akan hadir di layar YouTube Anda mulai pukul 20:10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali besok malam pada jam yang sama.
Akhirnya saya Ahmad Adiasta, mewakili segenap kru dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf. Ihdinas siratal mustaqim wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.